Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita yang nantinya akan kita lanjutkan dengan membahas isi kandungan kitab Al-Khusyu' fi Shalah yang sebahagian jamaah sudah ada yang memilikinya. Jadi setiap kali kita kuliah subuh, kitab ini boleh dibawa karena kita nanti akan membahas isi dan kandungan kitab kita ini. Ini jadi pegangan kita, ini menjadi pedoman kita insyaallah. Nah, sebelum kita melanjutkan kajian kita dengan membahas isi kandungan kitab Al-Khusyu' fi Shalah fi Dhawil Kitab wa Sunnah, maka ada beberapa hal yang ingin lebih dahulu kita sampaikan di dalam kuliah subuh kita hari ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada kalimat yang seolah-olah kalimat itu benar, tapi kalimat itu menjadi salah ketika dipahami secara salah dan mengakibatkan kesalahan-kesalahan. Kalimat apa itu? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang selalu kita sebut-sebut, orang menyebut-nyebutnya dengan mengatakan bulan Ramadan adalah bulan meningkatkan amal ibadah. Kayaknya betul ya Pak ya? Kalimat itu kayaknya betul. Ramadan adalah bulan meningkatkan amal ibadah. Tapi kalau dipahami secara salah, maka kesalahan-kesalahan berikutnya akan datang. Sekarang kita buktikan, orang yang kemarin meningkatkan amal ibadah hanya di bulan Ramadan, tengok di bulan Syawal, di mana mereka sekarang? Di mana mereka sekarang? Kenapa? Karena yang tertanam sama mereka, bulan Ramadan itu bulan meningkatkan amal ibadah. Jadi mereka kejar saja di bulan Ramadan kemarin. Begitu Ramadan usai, Syawal selesai sama mereka. Bahkan maaf, yang kemarin 10 hari 10 malam beriktikaf di masjid sampai berliur-liur di masjid, sampai berbelit-belit matanya di masjid. Begitu habis Ramadan tak nampak lagi batang hidupnya di masjid. Dia pikir pembangunan masjid itu ditingkatkan cuma di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Ini termakan oleh ungkapan tadi, Ramadan bulan meningkatkan ibadah, maka bagi mereka di Ramadan saja ibadah mereka bertambah, sementara selesai Ramadan balik asal. Begitu masuk bulan Syawal, mereka balik seperti semula. Ini akibat tadi ada ungkapan yang seolah-olah benar, tapi karena dipahami dengan salah, akhirnya mengakibatkan pahamnya salah, langkah-langkah yang dia lakukan menjadi salah. Padahal justru peningkatan ibadah itu setelah Ramadan. Mana dalilnya? Kita lihat ayatnya. Yang kemarin bulan Ramadan paling sering dibaca, surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu awal pangkal. Baru kemudian kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ramadan maknanya secara umum Ramadan. Baru di ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian meningkat menjadi orang yang bertakwa. Jadi awalnya amanu, setelahnya itu tattaqun. Amanu beriman, tattaqun bertakwa. Beriman amanu itu jauh di bawah takwa, di bawah tattaqun. Takwa itu jauh di atas amanu.
dengan ibadah Ramadan kita. Jadi coba tengok, bukan di bulan Ramadan ibadah ditingkatkan, tapi justru setelah ibadah Ramadan itulah seseorang harus mengalami peningkatan. Apalagi Bapak dan Ibu, kalau diartikan secara bahasa, Ramadan itu artinya bulan membakar, bulan panas. Jadi Ramadan itu bulan panas, bulan membakar. Iya, bulan menyeduh karena panas. Sementara Syawal itu artinya peningkatan. Nah, jadi Syawal itu sendiri memang artinya peningkatan. Maka dari itu bakar di bulan Ramadan, diseduh di bulan Ramadan. Nanti begitu masuk Syawal harus meningkat, harus ada peningkatan. Bukan habis Ramadan masuk Syawal balik asal. Kan cuma beberapa amalan saja yang ada di bulan Ramadan, tapi tidak ada di luar Ramadan. Sementara lebih banyak lagi amalan yang ada di bulan Ramadan dan juga ada di luar bulan Ramadan. Yang tidak ada itu misalnya zakat fitrah, cuma di bulan Ramadan. Tidak ada di luar Ramadan zakat fitrah. Siapa menunaikan zakat fitrah di luar Ramadan tidak sah, batal. Dia tetap berdosa karena tidak menunaikannya pada tempo, pada waktu yang sudah ditentukan. Tapi yang namanya zakat mal itu tidak di bulan Ramadan. Kapan malnya, kapan hartanya berumur haul 1 tahun, maka di bulan itulah dia tunaikan zakat malnya. Makanya saya 2 hari yang lalu ada jamaah yang habis kuliah subuh meminta saya diajak ke rumahnya. Katanya dia mau menyerahkan zakat malnya. Saya tanya, kenapa di bulan Syawal Pak Haji? Karena harta saya ini saya hitung mulai dari Syawal tahun lalu Ustaz. Jadi setahunnya awalnya kan ini bulan Syawal, betul saya bilang. Makanya saya tidak menunaikannya di bulan Ramadan kemarin kata yang bersangkutan. 2 hari yang lalu habis kuliah subuh Rabu, saya ke rumah jamaah tersebut karena dia undang, lalu dia serahkan zakat malnya ditujukan untuk pondok pesantren kita. Nah, jadi cuma zakat fitrah yang Ramadan. Apalagi wakaf, infak, sedekah tidak hanya mesti di bulan Ramadan. Ada yang bilang begini, Ustaz, di bulan Ramadan itu kan pahala dilipat gandakan. Saya bilang, saya tanya sekarang, kalau sekarang kita berbuat baik, ridho semata-mata karena Allah dan mencari ridhonya, kira-kira kalau Allah senang dengan amal ibadah kita itu, Allah bisa lipat gandakan enggak ibadah kita itu? Bisa tak? Kalau Allah mau lipat gandakan subuh kita tadi, Allah ridho sama kita, Allah takdirkan pahalanya berlipat ganda subuh tadi, bisa tak? Awas dia bilang tak bisa, berarti Allah tidak berbuat, Allah tidak berkuasa, tidak berkehendak. Bisa. Apalagi kalau bisa ini subuh Ramadan kita kerjakan kemarin, kayaknya ridhonya kurang mantap, masih ada kata sesuatu karena wali kota datang, dia berdatanglah semua ke masjid. Bisa jadi Allah beritahu waktu itu. Tapi yang hari ini memang benar-benar dia sepenuhnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan karena patuh dan taat kepada Allah. Bisakah Allah melipat gandakan balasan pahalanya? Bisa. Jadi ada di luar Ramadan. Apa yang tidak ada lagi di luar Ramadan? Misalnya selain zakat, salat tarawih. Yang namanya tarawih tidak ada, tapi yang namanya
sholat malam, yang namanya sholat tahajud tetap ada. Apalagi witir, setiap hari witir itu ada. Maka haruskah kita fokus ke bulan Ramadan? 11 bulan yang lainnya kita abaikan? Orang yang paham tentu tidak, tentu tidak. Banyak lagi amal ibadah lain yang lebih banyak lagi yang di luar Ramadan. Tadarus namanya saja yang tidak ada, tapi baca Qurannya tetap di luar Ramadan itu justru semakin ditingkatkan. Jangan bulan Ramadan baca Quran, di luar Ramadan Qurannya disimpan. Qurannya naik ke atas lemari, masuk laci yang paling tinggi lagi, dikunci pula dari mana? Kapan baru dibuka itu dan menunggu Ramadan tahun depan. Itu kekeliruan yang pertama yang kita temukan di tengah-tengah umat kita. Seolah-olah ungkapan itu benar, mengatakan bulan Ramadan adalah bulan meningkatkan amal ibadah, sehingga di bulan Ramadan tak ada ibadah yang meningkat, bahkan mereka cenderung paling asal. Yang kemarin rajin kuliah subuh tak bangun subuh lagi. Yang kemarin rajin mendengarkan kuliah subuh, ini tak ada lagi kuliah subuh yang dia dengar. Itu yang bahaya. Kemarin baca Quran banyak bersama-sama, bahkan tadarus direncanakan lagi. Nah, sekarang tak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ungkapan yang seolah-olah juga benar, tapi dipahami secara salah, akhirnya kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ungkapan mereka kita dengar, bahkan kita lihat, ada kita baca di media sosial kita. Banyak orang yang berdoa, semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan. Ada dengar itu Pak? Ada baca itu, semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan. Kan kayak ungkapan itu benar itu, bagus. Padahal bukan itu yang diajarkan Nabi sama kita. Minta bertemu Ramadan itu kapan? Nanti, ketika kita nanti berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami selama di bulan Rajab dan selama di bulan Sya'ban, serta pertemukan kami kembali dengan Ramadan. Kapan itu diminta? 2 bulan sebelum bertemu Ramadan. Masuk bulan Rajab sampai kepada Sya'ban, baru kemudian masuk kepada Ramadan. 2 bulan mintalah wa balighna Ramadan. Bukan sekarang. Kalau sekarang kata hadis Nabi, bukan minta bertemu lagi dengan Ramadan, tapi kata Nabi, jadikan bulan-bulan berikutnya itu seperti Ramadan. Orang yang minta bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, tengoklah Syawalnya, tidak kayak Ramadan lagi. Tengoklah bulan depan, Dzulqa'idahnya, tidak kayak Ramadan lagi. Ini yang harus kita berdoa dengan benar. Tuntutan Nabi kita. Kalau kita tanya nih orang, Bapak Ibu, kenapa masih semangat di bulan Syawal? Jawabannya, karena saya ingin menjadikan Syawal saya seperti Ramadan Ustaz. Betul? Tapi kalau kita tanya orang, kenapa Bapak dan Ibu minta bertemu dengan Ramadan tahun depan? Oh, saya mau tadarus lagi Ustaz Ramadan tahun depan. Akhirnya 11 bulan tidak pernah tadarus. Bapak dan Ibu mau ngapain minta bertemu lagi Ramadan tahun depan? Oh, saya mau i'tikaf lagi Ustaz, begadang-begadang di masjid untuk mengejar Lailatul Qadar, kata dia. Padahal 11 bulan ini yang i'tikaf tetap ada. Tadi yang awal datang subuh, begitu sholat kalian di masjid, habis itu niat i'tikaf.
nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau paham pakai bahasa Arab niatnya, kalau tidak dalam hati saja, sengaja hamba beriktikaf sunnah karena mengkaji Allah. Dapat pahala i'tikaf. Tidak perlu begadang-begadang kayak Ramadan kemarin. Nah, tapi kata tadi yang ditunggunya Ramadan tahun depan, tidak ada lagi i'tikafnya 11 bulan. Tidak lagi mentah malah ke masjid. Tidak sudah malah lagi ke masjid. Padahal yang lalu, wah, sampai bahasa orang kita beliur-liur jadi masjid Tuhan. Berbeda-beda matanya, nunggu katanya, nunggu lebar badan, yang tidak niatnya. Nah, inilah 11 bulan yang tidak kita. Banyak-banyak ke masjid. Itu baru maknanya tidak dipahami secara salah yang tadi kita bertemu Ramadan tahun depan. Ternyata kalau kita telisik lebih dalam, ini rata-rata orang yang takut mati 11 bulan ini, Pak. Maka minta sama Allah pura-pura kepingin bertemu Ramadan tahun depan supaya umurnya sampai tahun depan takut mati ya, Pak. Kita tidak, tuntunannya tidak begitu. Syawal kita buat kayak Ramadan. Mau mati bulan Syawal, terserah Allah lah. Takdir kita Allah yang tahu. Masih panjang umur, lewat bulan Syawal, masuk bulan depan bulan Dzulqa'dah. Kita jadikan bulan Dzulqa'dah sama seperti Ramadan. Ke masjid jalan terus, baca Quran jalan terus, kuliah subuh, taklim, kultur jalan terus, apa lagi? Bersedekah jalan terus. Salat berjamaah jalan terus. Kita jadikan seperti Ramadan. Maka kalau pernah di bulan Dzulqa'dah umur kita berakhir karena janji Allah pun sudah datang, maka tidak ada yang kita sesali. Nah, mereka nanti yang meninggal bulan depan akan menyesal kenapa tak sempat lagi bertemu Ramadan tahun depan. Dia sudah meninggal, sementara tidak dia jadikan bulan Syawal yang seperti Ramadan, bulan Dzulqa'dah seperti Ramadan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ungkapan yang kalau dipahami dengan salah, maka menjadi salah lagi. Maka sekali lagi tuntunannya, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua ini Nabi kita mengajarkan kepada kita, kalau kau merasakan nikmat Ramadan itu, kata Nabi, maka jadikan Syawalmu seperti Ramadan. Kalau kau merasakan indah Ramadan itu, jadikan bulan berikutnya menjadi seperti Ramadan. Bulan berikutnya seperti Ramadan. Kalau indah, bukan kata Nabi, kalau Ramadan itu indah, maka minta berterulah Ramadan tahun depan. 11 bulannya sudah dikaulah amin dan ada. Sekali lagi kesimpulannya, kalau perlu minta lagi bertemu Ramadan, nanti begitu kita masuk bulan Rajab, Nabi mengajarkan doa kepada kita ketika itu minta diberkahi hidup kita selama 1 bulan Rajab dan diberkahi hidup kita selama 1 bulan Syawal, berarti 2 bulan, dan selama itulah kita minta kepada Allah wabalighna Ramadan, agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan ini bisa kita pahami dengan halus. Ini agak halus nih Pak. Kalau kasar-kasar sekedar nampak-nampak orang, kayaknya itulah yang betul lagi kita bertemu di Ramadan tahun depan. Di Facebook itu saya tengok yang benar amin, 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 amin. Akhirnya mereka tak ke masjid 11 bulan. Kenapa? Nunggu Ramadan tahun depan baru mau ke masjid lagi. Itu yang jangan sampai. Nah, pertanyaan itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dihitung dari sekarang, maka hanya tinggal lebih kurang 1 bulan setengah lagi kita akan sampai kepada hari raya Idul Adha. Karena jarak dari 1 Syawal kepada 10 Dzulhijjah itu hanya lebih kurang 2 bulan 10 hari. Jaraknya cuma 2 bulan 10 hari. Bulan Syawal 1 bulan,
Zulqa'dah jadi 2 bulan. Bulan Dzulhijjahnya tanggal 10, berarti 2 bulan 10 hari. Sekarang Syawal kita sudah masuk pekan yang ketiga, berarti hanya lebih kurang tinggal 1 bulan setengah lagi kita akan sampai kepada hari raya Idul Adha. Kalau saya tidak salah tanggal 29 Juni ya, kalau tidak salah 29 Juni kalau nengok kalender. Tapi nanti tetap kita menunggu fatwa majelis ulama dari sidang isbat mereka. Nah, maksud saya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau 1 bulan setengah lagi paling pertemuan kita kuliah subuh hanya ada 3 kali lagi. 3 kali lagi atau 4 kali lagi, lebih kurang kan? 3 kali atau 4 kali. Nah, sementara saya berpikir karena ke majelis taklim kita yang lain juga saya lakukan yang seperti itu. Apa itu? 3 kali pertemuan nanti atau mungkin ada 4 kali kita gunakan dulu untuk membahas di seputar ibadah kurban. Kenapa? Terlalu banyak saya lihat pelaksanaan ibadah kurban yang belum sejalan dengan tuntunan. Sama dengan sholat kita. Tapi nanti jangan dianggap bahwa majelis kita ini menyalah-nyalahkan apa yang selama ini sudah dilaksanakan. Mana yang cocok, lanjutkan. Tapi mana yang tidak, jangan merasa disalahkan. Jangan merasa dikelirukan. Apalagi kalau nanti kekeliruannya itu sampai membatalkan kurban. Nah, itu yang berbahaya itu. Yang paling banyak, yang paling sering ini saya lihat ini adalah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal, lalu kurban disembelih atas nama orang. Perintah berkurban itu bukan untuk orang yang meninggal. Nah, ini nanti kita kaji apakah boleh. Nah, catatan saya boleh, tapi ada syaratnya. Kalau syaratnya tidak ada, berarti tidak boleh. Yang mau kita bahas orang yang melakukannya tapi syaratnya tidak cukup, sehingga nanti kurbannya jadi tidak jelas status hukumnya itu. Jadi sekali lagi boleh, tapi ada syaratnya. Menjadi tidak boleh kalau nanti syaratnya tidak ada. Nanti kita lihat itu. Itu diantara pemahaman yang belum benar-benar sampai kepada umat. Mereka cuma mengenal kurban itu apa? Menyembelih hewan, sapi atau kambing atau unta. Itu saja mereka kenal. Lebih dari itu mereka tidak mau memahaminya lagi lebih dalam. Padahal itu nanti bisa menjadi salah, bahkan tidak sah dan lain-lain sebagainya. Itu diantaranya yang selama ini kita lihat di masyarakat kita masih ada. Kemudian yang masih juga kita lihat adalah bahwa bahagian dari hewan kurban itu dijadikan sebagai upah. Awas, ada orang berkorban karena dia tidak mau memberi upah lagi setelah katakan membeli hewan kurban, maka untuk yang menyembelih dia upah kepala hewan yang disembelih itu jadi upah. Atau yang membantu mengerjakannya diupahnya lagi dengan kakinya yang membantu. Kepalanya jadi upah, kakinya jadi upah. Yang jadi daging kurban yang dibagi-bagikan hewan yang seperti bandel guling, tidak berkepala, tidak berkaki. Apakah boleh yang seperti itu? Apakah boleh memberi upah kepada tukang sembelih? Nanti kita bahas berikutnya. Dalilnya nanti kita kemukakan. Kemudian kalau misalnya boleh diupah yang mengerjakannya, baik menyembelih, memulitinya
atau membantu membagi-bagikannya misalnya, katakan seperti panitia kurban, apakah boleh mereka diupah? Kalau boleh, dari mana upahnya diambil? Karena ada juga orang yang mengambil upah sembelih dari kas masjid misalnya, mengambil upah sembelih kerjaannya dari masjid misalnya. Nanti kita kaji, tapi jangan dianggap majelis ini nanti menyalah-nyalahkan ya Pak ya, Bu ya. Kalau kebetulan salah, kita tinggal perbaiki. Jangan ditekuni terus salah terus salah sampai kita meninggal nanti salah terus. Siapa yang sebenarnya harus memberi upah? Kalau boleh memberi upah, siapa yang seharusnya memberi upah? Tukang sembelih upah, siapa yang kasih upah? Nanti kita lihat juga dalilnya, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang itu. Nanti kita bahas bakal tidak. Nah, juga sering kita dengar nih, begitu sapi disembelih, lalu dikulitin, lalu tulang-tulang rusuk dipotong-potongin, lalu dimasak oleh panitia untuk makan siang. Nah, nanti kita bahas saja, boleh apa tidak? Karena banyak kita yang menikmati itu, makan siang juga heboh rasanya, heboh. Nanti kita bahas. Kemudian untuk berkorban, apa yang seharusnya dia lakukan sejak dia berniat berkorban? Ada tuntunan. Semenjak dia berniat berkorban, apa yang seharusnya dia lakukan? Kemudian ketika berkorban, apa yang dia kerjakan? Karena ada orang kan musim sekarang ini korban pahlawan. Dia cuma transfer uang seharga hewan, katakan 3 juta misalnya, lalu ditransfer ke salah satu lembaga. Apakah itu bisa dibenarkan sehingga harus itu kita laksanakan sekarang? Lalu bagaimana dia dengan hewan kurbannya? Dia tidak ikut memakannya, dia tidak menyaksikannya, dia tidak hadir menyembelihnya. Lalu dia tidak tahu ini dibagikan kemana dan kepada siapa. Jadi banyak hal-hal Bapak dan Ibu disebutkan dari ibadah kurban ini. Si pekurban dalam tuntunan Nabi seharusnya dapat bahagia yang mana yang terbaik. Karena saya pernah mendengar ada seorang ibu ya, ketika saya diminta satu masjid Ustaz, kami undang 2 jam ceramah di depan pekurban dan di depan panitia kurban supaya ibadah kurban kita semakin baik tahun ini. Saya diminta menyampaikan selama 2 jam. Lalu ada ibu-ibu yang waktu itu bertanya sampai kalimatnya di ujungnya itu, saya bukan pertanyaan saya sampaikan, tapi di ujungnya dia ada kalimat begini. Pokoknya kalau saya kurang dari 1/3, saya mundur dari ikut berkurban di masjid ini. Kalau nggak dikasih 1/3 mundur dia Pak. Ternyata ada juga orang yang kurban ini selak sama daging kurbannya. Apa begitu tuntunan Nabi kita? Angka 1/3 itu dapat dari mana? Kenapa mesti maksa harus 1/3? Kemudian kita temukan juga ada orang yang berbuat berlaku bertindak. Dia ambil 1/3 dari kurbannya, kemudian dia dikasih orang lagi, dikasih orang. Akhirnya penuh kulkasnya. 3 bulan tahan. Ditanya kenapa disimpan-simpan? Nanti untuk arisan 3 bulan lagi aku kena arisan katanya. Bolehkah dari kurban itu seperti itu? Ini bahagian-bahagian nanti
sunnah berkorban berdasarkan tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa yang dituntut berkorban? Karena banyak kita ini yang menganggap oh dia belum pantas berkorban, padahal sebetulnya sudah pantas. Nanti kepantasannya itu kita lihat. Ada orang yang sebetulnya belum pantas, tapi memaksakan dirinya dengan berhutang misalnya, dengan meminjam misalnya. Bolehkah berkorban dengan berhutang? Bolehkah berkorban dengan meminjam? Nah, ini bagian dari persoalan yang nanti akan kita bahas. InsyaAllah nanti ada 3 atau 4 kali lagi kita pertemuan. Yang kedua kita fokuskan dulu kepada pembahasan korban. Nanti setelah itu tidak ada hal lain, maka 9 bulan ke depan kita akan bahas kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, pengantar buka mata kawan. Buka mata setelah kita lebih kurang 3 pekan tidak berjumpa sehubungan dengan hari raya Idul Fitri kita. Sebelum ditutup silakan kalau ada yang ingin disampaikan, saya persilakan.